Sebelumnya memang ada pertanyaan nih Pak terkait sakit gitu di seri 2, jadi kita follow up untuk minggu ini kita ambil tema terkait implementasi reformasi birokrasi melalui pengelolaan sakit gitu. Dan di sini nih sudah ada 2 narasumber bersama saya yang tidak perlu diragukan lagi sepak terjangnya di pemerintah Kabupaten Garut. Yang pertama ada Pak Rizky Nurdin, SHMAK. Selamat sore Pak, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah. Nanti Pak Rizky akan membawa kita lebih dekat lagi nih dengan reformasi birokrasi. Dan sebelumnya juga beliau sempat menjabat sebagai sekretaris di BPKAD. Dan FYI nih, BPKAD itu di evaluasi Sakip tahun 2021 juara pertama nih. Oh. Pak Gus gimana? Mengalahkan Bapeda. Yes. Jadi nanti bisa sharing juga best practice-nya Sakip di BPKAD seperti apa. Kemudian yang kedua ada Pak Agus Kurniawan, SSI, ME, sekretaris dari Bapeda Kabupaten Garut, yang sudah malang melintang di dunia persakipan. Jadi insya Allah narasumber kita kali ini pasti seru lah ngobrol-ngobrolnya ya. Baiklah. Oh tadi Pak Rizky juga habis ini ya Pak, survei dari Samarang ya? Iya. Jadi saya mohon maaf tadi agak telat datang ke sini, karena memang dari pagi kita ini bersama-sama dari tim Bapeda juga tuh. Ada Pak Diki, Kabin PPM, juga Pak Agus, Pak Asep Nugraha, Kabin Litbang, kita tuh turun ke lapangan. Sebenarnya kalau ditarik ke Sakip ini juga bagian dari Sakip ya. Oh ya. Bagaimana kita mengukur dampak gitu ya. Dampak dari sebuah perencanaan, karena semua juga berbasis program anggaran ya. Jadi ukur ringan tuh tadi, mulai dari mana tadi, Samarang gitu ya. Dan kayak apa tuh Pak? Ya itu, jadi kita itu sebetulnya pada dasarnya kita ingin melihat seberapa banyak sih sebetulnya di Garut gitu ya. Selain masalah potensi juga masalah prestasi yang sebetulnya juga menyangkut kinerja pada ujung-ujungnya ya, kinerja pemerintahan Kabupaten Garut dalam arti luas. Jadi saya tadi kukulingan mulai dari Samarang, kemudian Leles, kemudian juga terakhir di Banyuresmi. Nah kalau Akang dan Teteh lihat di kiri kanan ini gitu ya, inilah produk-produk batik yang sebetulnya keluar dari pakem batik Garutan. Kalau sekarang saya baru menemukan ini disebut batik pasiran. Ini unik ya Kak Agus. Ini batik pasiran itu dihasilkan di sebuah komunitas adat ya, yang ada di kampung Pasiran di Samarang. Dan yang saya kagumnya ini dia bisa mengkolaborasikan antara wisata adat dan batik. Dan ini menjadi sesuatu yang baru. Saya ini sesuatu yang perlu didukung menjadi sebuah tanda kutip sebuah produk unggulan gitu ya. Walaupun di sana sini masih kurang, tapi saya pikir ini menjadi sesuatu yang baru bagi saya dan perlu kalau bahasa programnya perlu di cross cutting, perlu dikeroyok. Karena memang banyak yang saya lihat di satu sisi potensi luar biasa, tapi menyangkut akses, masih ada dukungan-dukungannya, kemudian dari aspek promosi gitu ya. Ini juga perlu terus kita sebetulnya bagian dari Sakip sebetulnya ini. Jadi Sakip jangan hanya berhenti di laporan gitu ya. Tapi juga di sesuatu yang nyata. Nah, ini yang nyata-nyata ini yang saya senang sekali gitu ya. Hari ini luar biasa teman-teman Bapeda bisa membuat sebuah program yang sangat menurut saya sangat inovatif ya. Ketika hari ini kita bisa diskusi dengan Teh Fuji, Kang Agus bicara tentang Sakip dalam format yang lebih rileks gitu ya, tanpa mengurangi substansi apalagi produk nyata gitu ya. Ini bagus dan saya sangat mendukung, sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapeda. Mungkin sebagai pendahuluan begitu ya. Jadi mohon maaf tadi agak punten, agak telat datang ke Bapeda. Ya, jadi kita ini estetik ya ditemani oleh batik pasiran di sesi ketiga ini, di seri ketiga ini ngopi sultannya. Oke, nanti mungkin kita akan ngobrol dulu ya sekitar 30 menitan sebelum nanti. Oh, dan kalau misalnya sahabat ngopi sultan nanti ada pertanyaan boleh via chat dulu.
via chat di Zoom, atau mau langsung raise hand juga boleh. Nanti kita akan, kalau mau on cam misalnya langsung menyampaikan pertanyaannya juga kita persilakan ya, karena ini kan ngobrolnya jadi bisa dijeda gitu, bisa keburu lupa pertanyaannya apa, silakan boleh. Dan untuk link absensi atau sertifikat dan link materi, biasanya suka banyak yang nanya ya, ini akan kita share nanti di akhir acara setelah kuis ya, jangan lupa. Biasanya kita ada kuis Pak, jadi itu yang ditunggu-tunggu sama peserta di sini. Ada hadiahnya, ada hadiahnya, ada sponsor. Iya. Oke. Baik, tanpa berlama-lama nih, kita mulai ke pertanyaan awal nih. Sebelum ke sakitnya mungkin awalnya reformasi birokrasi dulu kali ya Pak. Apa dan kenapa harus ada RB? Iya, jadi kalau kita bicara historis gitu ya, bicara latar belakang, sejarah, dan maupun tujuan RB itu sebenarnya kita nggak bisa lepas dari tuntutan reformasi gelombang reformasi ya di tahun 99 gitu ya, di tingkat nasional. Selain memang juga ada faktor pendorong di wacana global menyangkut public management gitu ya. Sehingga memang pasca reformasi gelombang reformasi politik yang didorong oleh krisis ekonomi moneter ini, muncullah suatu gagasan adanya perbaikan dari aspek akuntabilitas. Jadi 3 pondasi pilar, partisipasi, kemudian transparansi dan akuntabilitas menjadi jargon yang mendorong munculnya Inpres 799 dulunya. Nah, ya, itulah yang menjadi cikal bakal yang disebut AKIP sekarang gitu ya. Walaupun dulu bahasanya bahasa Latin. Kemudian lahirlah Undang-Undang Keuangan Negara. Paket Undang-Undang Negara itu bukan jadi bagian dari kinerja gitu ya. Jadi gini, idealnya kan kita bicara bukan hanya bicara pertanggungjawaban uang, tapi juga bicara pertanggungjawaban kinerja dalam arti utuh. Nah, ini kadang-kadang memang saat itu dinilai ini seperti rezim yang 2 koridor yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya muncullah ada yang disebut PP tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Kalau tidak salah itu PP 8/2006. Cita-cita idealnya adalah bagaimana menggabungkan hasil kinerja dan pelaporan keuangan. Cita-cita yang sungguh ideal gitu ya. Walaupun memang dalam prakteknya tidak mudah. Karena memang tadi banyak dokumen, banyak tahapan fase yang memang, aduh iya kopi nanya. Kopinya agak lambat ini. Iya. Ya, di sambil dilanjut boleh Pak. Iya. Jadi itu kalau sekilas bicara tentang historis, bagaimana lahirnya sebuah sistem akuntabilitas. Nah, yang paling penting yang perlu dicatat adalah sekarang memang sudah harus merubah paradigma mindset-nya. Jadi ketika dulu atau memang ini bagian hari ini paradigmanya bagaimana kita sebagai pelaku-pelaku di pemerintahan berpikir seberapa besar anggaran yang akan kita habiskan, seberapa besar uang yang akan dialokasikan. Sekarang harus berubah menjadi mindset bahwa seberapa besar kinerja yang akan dihasilkan. Jadi bukan bicara seberapa besar input, tapi seberapa besar outcome sebagai bentuk kasih. Gitu ya. Betul. Uang ikut. Gitu nah, ya. Baru uang ikut, laras pisan, Kak Agus. Nah, ini paradigma yang memang mudah diucapkan, tapi yang agak sulit gitu ya, agak sulit. Kata itu. Jadi bukan sekedar obligasi to do, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban melaksanakan sebuah program kegiatan, yang penting beres gitu ya. Nggak bisa. Tapi yang paling penting itu adalah obligation to answer. Kewajiban kita menjawab kebutuhan masyarakat. Itulah menurut saya esensi dari sebuah sakit ya, dan akib gitu. Nah, contoh-contoh tadi yang saya sampaikan itu adalah kebutuhan nyata di level masyarakat yang perlu kita potret gitu. Nah, kira-kira itu latar belakang dan perubahan paradigma juga menjadi penting. Dan yang perlu di ini gini Teh Fuji. Kenapa ya dulu lakib sekarang jadi akib atau jadi sakib? Huruf L itu jadi hilang. Lakib gitu ya. Karena ada pemahaman bahwa kalau bicara lakib itu bicaranya laporan.
Padahal esensinya kita bukan sekadar pemenuhan laporan administratif, tapi esensi sebuah pertanggungjawaban kinerja. Jadi AKIP itu adalah pertanggungjawaban kinerja yang diselenggarakan melalui sebuah sistem, namanya SAKIP. Sementara SAKIP itu sendiri panjang. SAKIP itu rangkaian kegiatan sistemik yang yang meliputi berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk penetapan kinerja, pengukuran yang pada akhirnya di aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, ini kadang-kadang masih belum clear ya pemahaman. Dan cenderung saat ini gitu ya, seolah-olah kewajiban untuk menyusun SAKIP itu hanya di Subkor atau dulu mah Kasubag F-Lab. Nah, ini yang menurut saya harus dirubah. Sebab kewajiban itu bukan hanya meletak di mereka atau hanya di Bapeda, tapi seluruh komponen SKPD. Malah ujung-ujungnya kan kepala daerah yang akan dinilai gitu ya. Nah, kesadaran kolektif ini yang pertama mungkin harus kita bongkar semua, bahwa SAKIP bukan hanya soal tanggung jawab Bapeda atau organisasi gitu ya, atau inspektorat sebagai evaluator, tapi tanggung jawab semua SKPD. Malah kan kalau kita lihat mah dari beberapa cetar rekomendasi Kemenpan ada poin berapa ya yang harus ada semacam literasi tentang SAKIP di level perangkat daerah, khususnya kepala perangkat daerah. Jadi mungkin sementara itu ya, sekali diskusi Kang Agus, latar belakang SAKIP seperti apa. Iya, karena SAKIP itu juga jadi salah satu IKU ya Pak Agus ya, kalau tidak salah jadi salah satu IKU dari 17 indikatornya IKU Pak Bupati ya. Oke, tadi dibahas terkait penilaian ya di SAKIP itu ya. Mungkin kita bisa ke komponen-komponen apa saja sih biasanya yang dinilai di SAKIP itu pas evaluasi. Iya, jadi gini, ada dua regulasi ya ketika kita bicara tentang evaluasi SAKIP itu atau AKIP itu ya. Ada yang diatur di Permenpan berapa 2012-2015 kalau salah, yang sudah dicabut dengan Permenpan RB nomor 88 ya, 88/2021 tentang evaluasi AKIP. Perubahannya di komponen yang tadinya 5 jadi 4 gitu ya. Ada bobotnya juga berubah lah, berbeda lah. Tapi esensinya menurut saya masih sama saja. Jadi ada aspek dari komponen perencanaan ya kan, pengukuran, kemudian evaluasi, pelaporan dan evaluasi gitu. Bobotnya memang agak berubah. Tapi esensinya sama. Nah, kalau tadi kemudian kita ingin tanya atau ingin tahu kondisi hari ini SAKIP, evaluasi AKIP Garut, buka aja surat evaluasi Kemenpan RB yang tahun 2021 ya, untuk tahun 2022 untuk yang 2021. Ya, ini kan ditayangkan oleh teman-teman nih surat hasil evaluasi buat Garut ya. Ya, Garut. Itu di bawahnya itu ada komponen. Nah, komponennya kan ada kelihatan tuh. Nah, jadi kalau lihat dari 5 komponen ini sebetulnya regulasi yang dipakainya masih 2015. Iya, karena masih 5 komponen. Betul. Ya, Pak. Kalau yang baru dia 4 ya. 4, nah, yang baru tuh 4. Jadi capaian kerja itu tidak ada, jadi evaluasi yang muncul tuh ya. Nah, kalau dari sisi hasil atau nilai, Garut itu kan 74,28 ya dengan peringkat PB. Apa sih interpretasinya peringkat PB itu ada juga tuh supaya kita ngelihatnya secara objektif aja, melihat hasil gitu ya, data. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi tingkat efektivitas dan efisiensi penganggaran dibanding dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, maupun penjalangan pemerintahan ya yang berorientasi hasil, riset oriented, Garut itu cukup baik ya, malah hasilnya sangat baik. Tapi kalau kita lihat dari per komponen, walaupun trennya naik, ini juga ada yang turun tuh. Misalkan saya berada ya, di aspek perencanaan kinerja kita naik, gitu kan? Di pengukuran kinerja juga kita naik dibanding 2021 2020 ya. Kemudian di pelaporan juga kita naik.
Di evaluasi internal kita naik juga. Nah, yang turun teh di capaian kinerja. Jadi dari 2020 11,72, 2021 menjadi 11,8. Mungkin kalau kita ingin bedah ya yang menarik itu di sini nih. Kenapa kok kita bisa turun di komponen capaian kinerja? Nah, jadi kalau kita lihat memang apa ya? Jadi gini, hasil evaluasi kinerja yang berbentuk pelaporan itu belum sepenuhnya dipakai oleh seluruh SKPD dalam konteks bagaimana perbaikan strategi-strategi yang baru untuk pencapaian kinerja. Jadi akhirnya seolah-olah tidak berdampak gitu, seolah tidak berdampak. Dan kita sebetulnya nggak usah pusing-pusing juga kalau ingin fokus terhadap upaya-upaya perbaikan nilai gitu ya. Kalau nggak salah harus kalau di RJPMD target sakit kita tuh BB itu di tahun 2000 tahun depan ya sebetulnya. Data mulai tahun kemarin kita udah BB, cuman di akhir periode A. Periode A. 2024. Jadi 24 A ya. Oke. Jadi tinggal satu strip lagi sebetulnya ya. Kalau kita mau ngejar A dikit lagi nih. Kita baca ke bawah, baca ke bawah. Jadi mungkin nambahin sedikit ya sebelum digeser ya. Jadi saya puji dan juga Kang Rizky, jadi terkait dengan komponen-komponen meskipun nanti ada pergeseran penilaian, kita mungkin bisa maksimalkan dari porsi bobotnya. Jika misalkan contoh aja yang evaluasi yang tahun ini gitu ya, ini mungkin berlaku juga untuk teman-teman di perangkat daerah. Ya, benar. Ketika misalkan porsi perencanaan kinerja yang ini porsinya terbesar tuh 30% gitu ya, kita sekarang di posisi berapa? Masih 25. Ya. Nah, ini berarti kan ada hal-hal yang bisa kita dorong juga gitu, untuk dapat kita tingkatkan. Ya, benar. Nanti mungkin bisa dilihat lagi dari hasil kalau di perangkat daerah, hasil evaluasinya dari inspektorat. Nah, ini setiap subkomponen perencanaan kinerja, yang mana nih yang bisa kita dongkrak lagi, Kang? Benar. Misal gitu dari perencanaan, kan itu ada aspek-aspek pemenuhan. Jadi Betul. pemenuhan tuh ada Ya, dulu gitu. keberadaan, kualitas, Baru nanti tingkatkan. Pemanfaatannya. Nah, Pemanfaatannya. jangan sampai misalkan ini yang pemenuhan ada yang masih belum kita penuhi. Padahal ini bakal berdampak kepada yang kualitas tadi. Kualitas tidak ada nilainya kalau tidak ada pemenuhan. Ada dulu baru nanti kita tingkatkan lagi. Misalkan lihat lagi ke kualitas. Oh, kualitasnya ini masih misalkan B gitu ya. Kita coba bisa dorong ke A. Misalkan kalau yang sekarang masih D, apalagi itu bisa langsung loncat ke A sebetulnya. Nggak ada pengaruh tuh tiap tahun. Misalkan mesti berjenjang dari D ke C dulu. Ya, D. ya. Kita bisa langsung dongkrak ke yang Betul. paling atas asal tadi memenuhi unsur-unsur yang dinilainya. Nah itu berjenjang ke bawah dan itu akan terkait gitu. Ketika misalkan kualitasnya B, ini di bawahnya nggak mungkin bisa mendapat A kan? Minimal maksimal B lagi. Betul. Jadi ini komponen-komponen yang paling atas, terutama dari sisi perencanaan kinerja, ini coba dilihat kembali buat teman-teman yang di perangkat daerah, karena tadi terkait dengan upaya meningkatkan kinerja, apalagi tadi ke hasil yang kita masih sangat kurang gitu ya, ini akan turut didorong juga dengan kita gitu sebagai SDM-nya gitu, yang melaksanakan fungsi-fungsi itu entah di perencanaan atau pengukuran di pelaporan kinerja, sehingga tadi secara organisasi bisa didorong untuk ke arah perumusan misalkan strategi-strategi yang tadi bisa mengungkap hal yang kurang dari hasil itu gitu. Nah, ini yang perlu mungkin kita olah dari misalkan data menggambarkan kondisi existingnya, misalkan di infrastruktur, misalkan ketika ada satu target capaian kinerja tentang misal kemantapan jalan, ketika belum dapat tercapai, ini hal apa yang kurang? Atau misalkan di hal yang lain juga mungkin sama analoginya, mungkin bisa peran-peran kita nih dari sisi perencanaan, ini diawali soalnya dari sana dulu. Betul. Perencanaan kinerja baru diukur, gitunya, dilaporkan, dievaluasi. Betul. Jadi kalau di perencanaan sendiri ada hal-hal yang jadi tidak monoton, misalkan strategi itu tiap tahun dipakai itu aja. Betul, setuju, Nah itu yang setuju. perlu kita coba dorong untuk lebih tadi, kenapa mesti ada inovasi? Ya. Apa? Nah itu mungkin Kak. Jadi ada nanti bagaimana semacam- kita mendorong teman-teman kita di perangkat daerah bersama-sama gitu nanti menghasilkan. Jadi gini, benar kata Kak Agus. Jadi ini jangan sekedar berhenti di soal pelaporan. Sudah, harusnya menjadi suatu siklus ya. Siklus yang akan membentuk lingkaran. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, tentunya ada faktor keberhasilan, juga ada faktor hambatan kendala. Nah,
ini yang masuk ke Agus itu menjadi feedback pada saat kita masuk perencanaan kerja lagi. Kira-kira apa yang perlu perbaikan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dilihat di tadi dokumen pelaporannya. Apakah memuat itu? Kalau tidak kan bagaimana kita mau ada feedback gitu. Kalau misalkan dari satu ukuran capaian kita tidak ungkap faktor-faktor yang tadi kami sampaikan. Betul. Jadi nanti buat teman-teman di perangkat daerah coba dibuka lagi. Kalau kita coba balik gitu dari satu dokumen laporan, ini laporannya sudah menyajikan tadi bahan untuk feedback perbaikan. Nah, dari sana kita bisa berawal nanti membuat satu rumusan perencanaan untuk tahun ke depannya. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan ada yang nanya nih kayaknya di room chat dan sepertinya sudah terjawab sih ya kalau saya lihat pertanyaannya ini saya bacain aja ya. Untuk menunjang RB dan Sakip juga nih ya di tingkat kabupaten tentunya tidak lepas dari target yang telah ditentukan di dalam RPJMD. Yang jadi pertanyaan barangkali untuk kewilayahan atau kecamatan nih, yang nanya dari kecamatan nih Pak Dani dari Kecamatan Pamungpet ternyata. Target yang harus dicapai untuk menunjang hal tersebut bagaimana kalau kecamatan? Yang kedua, langkah yang harus dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menunjang terhadap RB dan Sakip bagaimana penerapannya? Itu tadi ya Pak, berarti sebagai sumber daya manusianya mengungkap dulu nih, saya melaporkan yang benar dulu punya ya apa pelaku. Jadi mungkin bisa dilihat ke target yang mana dulu, kecamatan bisa dorong. Bisa kita mau support kecamatan di target RPJMD untuk pencapaian sakit. Bisa, itu kan ada target. Nanti ujungnya kalau ketujuan indeks reformasi birokrasi. Nah, sekarang di kecamatan masing-masing kecamatan ini, misalkan di kecamatan yang siapa ini? Padani ya, di Padani Pamungpet sekarang posisi sakitnya seperti apa? Apakah masih C, D, atau sudah B? Nah, itu kita dorong untuk lebih baik. Ini pasti dapat mendongkrak itu. Gitu. Kalau yang langsung gitu ya, nanti untuk mendapat capaian itu otomatis kita harus breakdown lagi, misalkan ke dokumen-dokumen pendukungnya, entah itu rencananya atau apa. Jadi ketika misalkan satu bentuk dokumen itu ada upaya perbaikan, itu ada poin di sana gitu bahwa kita sudah dapat menemukan kenali yang masih kurang dan ada upaya perbaikan kan. Jadi ketika kita mampu melakukan satu review atas satu dokumen perencanaan dan ditetapkan ulang, itu misalkan entah itu renja atau apa atau misalkan hal yang strategis itu justru jadi poin untuk pada saat dievaluasi. Jadi ada poin itu. Jadi tidak hanya berbicara dokumen yang ada tertuang saja, tapi ada dokumen proses juga. Tuh, setuju. Coba Teh Puji ya, saya ingin share juga sebetulnya ini menjadi semacam informasi yang berharga ya. Hasil evaluasi sakit itu kan juga perlu diketahui ya, semua SKPD. Dibedah sama-sama. Jadi bukan sekedar surat mati. Padahal dalam surat ini kalau kita lihat ke bawah ada komponennya lagi. Ini bayangkan, ini banyak sekali catatan-catatan hasil evaluasi Kemenpan RB. Jadi dari semua catatan ini, rumusnya kalau ingin baik ya harus ditindaklanjuti semua. Satu-satu aja coba lihat ya. Coba yang 2A lah kita. Jadi kita ada semacam rekomendasi harus menindaklanjuti rekomendasi. Itu artinya follow up gitu ya. Jadi bentuk komitmen dan keseriusan kita ini harus muncul. Kedua, penjenjangan cascading kinerja. Ini harus diterapkan oleh Pemda Garut sampai dengan unit kerja terendah. Di mana menurut evaluasi Kemenpan RB ini belum bisa menjelaskan logic model gitu. Logical framework-nya belum muncul sebab akibat atau pakai analisis jika maka. Nah ini kalau ditarik dalam regulasi kan bicara Kemenpan 89 tentang penjenjangan kinerja gitu ya. Jadi ada 5 tahapan, mulai dari penentuan outcome, faktor CSF faktornya, critical success faktornya, sampai nanti ke tingkat keempat itu pohon kinerja. Sebelum kita bicara komponen perencanaan ya, mau itu program, kegiatan, input, ini harus diberesin dulu nih. Nah ini menurut saya juga bukan pekerjaan mudah ya. Bagaimana? Tapi kalau nggak digarap, nggak bakal. Betul. Harus dimulai memang. Ini kita ikuti aja gitu deh. Poinnya itu harus dimulai. Harus dimulai, harus diikuti karena sudah muncul secara tertulis. Ini sudah jelas dan pasti tahun depan kita bakal ditagih gitu. Tindak lanjutnya seberapa besar, bagaimana gitu. Ini ya. Kemudian juga ini soal SDM.
SDM yang menangani audit kinerja, terutama di perangkat daerah, perlu ditingkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dalam rangka menjaga kesinambungan komunikasi akuntabilitas kinerja. Jadi kita sebagai aktor-aktor pelaku utama gitu ya, ditambah teman-teman BKD juga memang idealnya harus bisa memotret ya kebutuhan peningkatan kompetensi SDM aparatur terkait dengan pengelolaan soal akuntabilitas kinerja AKIP ini. Nah, yang sangat menarik, yang memang ini poin D, yang memang dari tahun ke tahun ini belum bisa. Jadi terdapat satu indikator yang IKU, Indeks Kecerdasan Masyarakat, yang dalam tahun 2020 mendapat diukur realisasinya karena belum tersedia datanya. Nah, ini memang jadi pemikiran kita bersama lah ya. Saya juga ikut berpikir, Pak Peda, rekan-rekan juga, Teh Fuji, Kak Agus juga harus berpikir. Memang ini karena ada keterlibatan Kemenag di sini. Tapi karena ini sudah tercantum dalam RJPMD, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Jadi artinya kita harus secara simultan, paralel sekarang, kita membangun sebuah kerjasama komunikasi dengan Kemenag. Yuk, dan ini basisnya harus survei. Ya harus survei kan. Yang tahu metodologi survei itu Kemenag. Karena indeks kesalahan sosial itu parameternya banyak. Banyak parameternya. Masalah katakanlah kemudahan melaksanakan keberagaman, saling menghormati. Katakanlah pertanyaan, apakah mudah mendirikan sebuah gereja di Kabupaten Garut, itu bakal ditanya. Ini parameternya banyak. Dan secara independen itu harus dilaksanakan oleh Kemenag. Kita tidak bisa teman-teman Peda ataupun saya gitu ya, nggak bisa. Itu harus melakukan kerjasama dengan Kemenag. Nah, kemudian di E, ini juga, nah ini yang, jadi laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah di Lapkinnya masih dijumpai yang belum memenuhi kinerja penyajian laporan kerja yang baik. Antara lain, ada 3. Analisis terhadap capaian kerja belum disajikan secara memadai, sehingga belum tersedia informasi kinerja secara utuh penyebab tidak tercapainya suatu sasaran. Kedua, pembandingan data kinerja belum disajikan secara memadai. Jadi sebelum dan sesudah gitu nggak kelihatan. Jadi progresnya itu nggak tampak seolah-olah. Tidak hanya berbanding terhadap target tahun itu, betul. Ya. Bisa jadi kita membanding juga ke daerah lain. Gitu. Betul. Ada benchmark, ada patokan ya, ada referensi gitu. Bisa ke daerah lain atau bisa rata-rata Jawa Barat misalkan gitu ya, atau pusat nasional. Ini juga perlu dicatat karena ngukur itu harus ada pembanding. Kita merasa pintar, kemudian yang ketiga, nah ini memang mayoritas jadi begitu dibaca Lapkin itu kebanyakan menceritakan profilnya si SKPD yang statis gitu ya. Kata pegawai, tusi, laporan, tapi nggak sih gitu. Padahal yang harus itu ya tentang akuntabilitas kinerja. Betul. Oke, Pak, sebelum lanjut ke poin selanjutnya nih, ini ada pertanyaan yang ini juga nih, connect juga nih. Dari Rizky dari Disnaker. AKIP seringkali tidak begitu diperhatikan dibandingkan penganggaran dan keuangan, katanya. Padahal akuntabilitas kinerja harusnya berbanding lurus atau sejalan dengan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran agar AKIP menjadi diperhatikan sebagaimana keuangan gitu, sehingga nilai AKIP atau indeks RB menjadi sejalan dengan opini BPK. Ya, ini kan dari awal sih saya udah ngomong gitu ya. Jadi sekarang harus ada kesadaran kolektif kita ya, bahwa anggaran itu sebetulnya jadi anak dari sebuah perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan kinerja. Jadi kalau sekedar untuk anggaran mah gampang ya anggaran, tapi nanti tidak akan terkoneksi dengan capaian kinerja. Ini yang secara regulasi itu tidak dikehendaki. Caranya bagaimana? Memang kita harus secara masif sekarang melakukan proses sosialisasi, internalisasi, kemudian budaya literasi tentang kinerja. Memang harus, mau tidak mau, ini tidak mudah, tapi memang harus gitu ya. Semua level, mulai level tadi, level di tingkat Pemda, malah sampai level unit kerja. Malah sakit itu kalau lihat di Permenpan RB nomor 6 tentang pengelolaan kinerja, itu harus sampai indikator kinerja individu. Ya. Nah ini memang berat,
Tapi harus gitu kalau kita ingin berubah gitu. Nah, hari ini organisasi dengan teman-teman BKD sedang merumuskan bagaimana sebetulnya kita mengintegrasikan antara e-kinerja yang sekarang digarap oleh teman-teman BKD dan Diskominfo dengan e-sakip itu kan, Gus? Ya. Jadi interkoneksi gitu ya antara indikator organisasi dengan individu. Jangan sampai gini, seolah-olah ininya naik, ininya kecil, atau sebaliknya indikator kinerja individunya besar karena TPP-nya besar, tapi organisasinya nggak ngungkit gitu. Apakah salah di penetapan organisasinya? Bisa jadi. Nah, ini akan kita bongkar semua gitu ya. Insya Allah besok hari Kamis kita akan rapat diskusi dengan BKD dengan Diskominfo menyangkut tentang integrasi, dan Bapeda juga pasti saya ajak teman-teman Bapeda, Pak Diki juga akan saya ajak nih untuk bagaimana, karena di Sakip itu di Pak Diki ya. Nah, coba kita padukan lah, paling tidak gini, harus ada data yang langsung bisa diambil gitu ya antara Sakip dengan e-kinerja. Jadi gitu. Sekarang sudah jangan saling menyalahkan lah, karena ini memang sudah tidak ada waktu dan seolah-olah bukan solusi gitu. Sekarang bagaimana lah kita membangun kesadaran aja dan pribadi sampai akhirnya menjadi kesadaran organisasi tentunya ya, supaya memang kinerja itu nomor urut pertama. Saya tuh lama kayak Fuji ya di keuangan, jargon anggaran berbasis kinerja itu memang susah. Jadi paradigma orang tuh sekarang dapat kinerja berbasis anggaran, bukan anggaran berbasis kinerja. Jadi dua balik. Jadi seolah-olah tergantung input gitu. Kalau bisa barahan anggaran, bukan seberapa hasil yang Anda peroleh gitu. Nanti bakal apa? Dulu mau apa? Betul. Gitu. Anggaran berapa gitu. Betul sekali. Sehingga tadi yang namanya Permenpan 89 ini harus juga disosialisasikan, dipahami. Susah tuh Teh Fuji ya. Kita mau bikin program kegiatan, pohon kinerja aja belum ada. Atau sudah ada tapi masih barengkok gitu lah. Kan secara logika kinerja mah nggak nyambung nantinya. Nah ini yang perlu diselesaikan dulu saya. Coba kita lihat slide yang tadi ya. Nah ini mungkin teman-teman sekalian terkait dengan strategi ini mungkin berlaku juga seluruh Indonesia, hal-hal ini masih ada gitu Kang. Termasuk juga di Garut bisa diperbesar. Nah ini mungkin beberapa catatan yang ini sudah coba disarikan, hal-hal yang ini kita bisa dorong gitu. Misalkan dari sisi perencanaan kinerja, ini coba teman-teman nanti dilihat kembali di dokumen yang sudah tertuangnya, terutama di Rensra gitu. Penetapan tadi dari sisi outcome-nya nih. Tujuan, ketika uraian kalimat tujuannya, misalkan ukuran kinerjanya, indikator dari tujuannya, coba dilihat kembali apakah memenuhi unsur tadi hasil outcome, termasuk juga penargetan. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah baik kita jadikan target kembali gitu Kang. Itu nggak ada tantangannya gitu ya. Itu mungkin bisa dibalik lagi gitu. 1% mau jadi berapa? Jadi kalau di tingkat perangkat daerah ini sangat memungkinkan gitu kinerja satu misalkan tujuan sasaran ini dirubah strateginya gitu. Penetapannya. Contoh misalkan di salah satu perangkat daerah ketika di tingkat kepala ini kan pasti ada disandingkan ke tingkat daerahnya ya, di target bupatinya lah, di target di RPJMD-nya gitu ya. Contoh misalkan ada target pemenuhan air bersih gitu ya. Berapa persen gitu ya. Ketika misalkan kita sudah coba rumuskan tujuan sasarannya itu belum pas, bisa jadi ini yang perlu dirubah gitu kan. Betul. Termasuk aspek yang ke bawahnya, misalkan strateginya, oh ini yang salah tuh misalkan, atau targetnya atau apa. Dan ini hal-hal yang ini mungkin teman-teman sekalian di perangkat daerah bisa menjadi satu catatan bersama gitu. Coba ditelah kembali misalkan aspek-aspek keselarasannya tadi, cascading-nya gitu ya. Terutama sampai ke yang di bawahnya itu maksudnya tadi ke indikator kinerja individunya. Ini mungkin memang nggak mudah juga, tapi perlu kita lakukan karena apalagi ke depan ini tadi kalau tidak salah ya mulai Februari tim kerja itu sudah mulai efektif. Betul. Jadi ketika dibentuk tim kerja pasti ada ketua tim, ada anggota, berkaitan dengan tadi ukuran kinerja individu yang ada. Jadi kita harus bisa sekarang memetakan, misal untuk tahun depan 2023, ini kan APBD-nya istilahnya di penganggaran sudah mulai tergambar lah, kira-kira berapa untuk apa gitu. Nah ukuran-ukuran kinerjanya mungkin bisa kita formulasi
kembali gitu ya. Termasuk ini tadi di pengukuran, dan yang poin bisa jadi feedback adalah teman-teman yang poin ketiga. Nah ini coba dilihat kembali lagi, bisa jadi kita revisi aja itu akhirnya nggak apa-apa gitu, meskipun ini dari sisi pelaporan untuk evaluasinya sudah lewat, tapi minimal kita dapat menemukan kembali itu tadi, ketika utamanya ketika satu ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan tidak tercapai gitu. Faktor-faktornya apa sih yang masih lemah gitu, sehingga nanti bisa menjadi feedback untuk perbaikan yang ke poin nomor pertama gitu. Nah ini coba dilihat lagi dokumen lakibnya, artinya ketika ada target-target kinerja yang sudah ditetapkan, bisa jadi di evaluasinya ini rumusannya yang harus dirubah, misalkan rumusan uraian kalimat sasarannya, atau bisa jadi indikatornya tidak smart gitu, tidak terukur. Saya tak ngukur nanti gitu ya. Betul. Akhirnya ngawang-ngawang sulit tuh menuangkan menjadi target ke program atau kegiatan ketika yang di atasnya ini formulasinya tidak terukur. Betul, setuju. Dan ini memang apa yang sampaikan Kak Agus juga ya, selaras dengan Kemenpan 6 dan 7 gitu ya. Ini sebagai awalan saja mungkin saya cerita Teh Puji ya, walaupun nggak ditanya sama Teh Puji ini. Jadi betul, jadi tahun depan itu sudah efektif Kemenpan 7 tentang sistem kerja 2021. Di mana dalam sistem kerja itu memang Peran hasilnya. Jadi struktur itu akan menjadi lebih cair, kotak itu akan semakin menipis, dan struktur itu akan menjadi lebih bulat-bulat, agile, dynamic. Makanya tadi ada yang tim kerja, jadi bisa cross function. Jadi apa? Misalkan ini, saya sudah daerah ada keterbatasan SDM, betul, bisa ya diformulasikan tim bisa. kerjanya itu misalkan dari Bapeda, dari BPKD, betul, gitu ya. betul. Kayak kemarin yang Satgas itu ya Pak ya. Betul. Satgas. Jadi kita dibiasakan untuk kolaboratif ya, sebagai bagian dari value berakhlak itu sudah dilakukan. Jadi sistemnya kita tidak bisa lagi sektoral. Apa yang disebut silo organisasi itu udah habis. Kalau teorinya mah Weberian itu udah selesai. Jadi ini cenderung ke agile, dynamic gitu ya. Didorong untuk kolaborasi. Jadi saya bisa crossing dengan Bapeda, Bapeda bisa crossing kemana-mana, tim kerjanya, modalnya itu surat penugasan. Walaupun bukan tusi, saya melaksanakan, katakanlah karena saya mungkin dianggap sedikitlah paham tentang perencanaan, dipakai nih tim kerja di Bapeda dalam konteks penyusunan RKPD misalkan, boleh. Walaupun bukan tusi saya, sepanjang ada surat penugasan. Jadi lebih cair, lebih cair. Kemudian di Permen 46, luar biasa Permen 6 itu. Nanti yang namanya SKP, yang ujung-ujungnya nanti ada diagram 9 box gitu ya. Jadi ada hasil kerja, ada ekspektasi, itu nanti nge-link ke TPP. TPP itu instrumen insentif, bonus. Masalahnya, ketika kita akan menetapkan SKP individu, nggak bisa dulu kalau kita tidak menetapkan kinerja organisasi. Di langkah pertama itu dipetakan dulu. Kinerja organisasinya tuh sudah benar nggak? Baik nggak? Ya ada di kuadran mana Bapeda ini? Kalau Bapeda ini sangat baik, maka masuk nanti ke pola distribusi pegawai yang nilainya harusnya logikanya gini. Kalau predikat organisasinya baik, maka mayoritas pola distribusi SKP yang baik itu tinggi daripada yang tidak baik. Kalau peta predikat kinerja organisasinya buruk, maka aneh kalau pola distribusi pegawainya loncengnya agak bergeser ke kanan gitu. Nah, apa artinya? Kan ini mencoba mencelaraskan ya kinerja organisasi dengan kinerja individu. Ya, distribusi normal gitu. Distribusi normal statistik. Benar. Dan ini tidak mudah. Saya bilang, wah, ini luar biasa. Saya bolak-balik tuh. Jadi baca peraturan itu gini. 7 ke 6, 6 ke 7. Yang satu 96 halaman, yang satu 240 halaman, nggak bisa lepas. Ini tantangan juga bagi terutama bagi saya, bagi organisasi untuk menjelaskan, karena ini bagian dari tusi organisasi, teman-teman BKD. Jadi kita rapat nih dengan BKD sekarang, kolaborasi terus. Dan yang disebut manajemen talenta itu dikit lagi. Nanti begitu masuk ke kotak 9, itu sudah otomatis manajemen talenta, rencana suksesi. Tapi kalau dia di tengah, atau malah di gradient di bawah, di kotak bawah, ekstrimnya,
ya Anda berhenti. Anda berhenti. Anda kinerjanya jelek dan tidak mampu juga memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, nih, ekspektasi pimpinan itu bukan cek kosong. Bukan sekedar subjektif kualitatif pimpinan, tapi bagaimana bawahan dan pimpinan itu berdialog, namanya forum dialog kinerja, untuk mencapai apa yang tadi sebut Kak Agus bilang, sasaran, tujuan, indikator, target organisasi. Itu. Jadi bukan subjektivitas yang bukan. Dialog. Nggak mungkin kan kita mengatakan, ketika misalkan ini sumber pendanaan tadi input uangnya kurang, berarti kan target kinerjanya bisa didialogkan, dikompromikan. Jangan sampai bunuh diri gitu ya. Betul. Udah uang segini targetnya harus segitu gitu. Nah itu dalam dialog itu. Betul. Memungkinkan ya. Memungkinkan. Makanya dynamic. Jadi SKP itu bisa dalam setiap bulan atau 3 bulan itu berubah. Dinamis berubah. Tergantung ya tadi apa target-target pimpinan yang baru, ada kebutuhan regulasi yang memang mengamanatkan mandat tertentu kepada daerah untuk melaksanakan sebuah program kegiatan, berubah. Nah, perubahan ini kan tidak mungkin dilakukan secara manual, nggak mungkin. Sehingga tarikan atau ikatan SPBE harus kuat. Nggak mungkin kita dengan, waduh, saya ngelihat itu output cetak ya, kalau kita anggap manual cetakan di Permen 6 itu kalau dibikin manual, wah gila, luar biasa, capek. Ini harus SPBE. Nah ini tantangan kita juga. Ngeling semuanya. Jadi nggak bisa lagi bicara sebagian parsial, nggak bisa. Malah kan kalau lihat dari rekomendasi Kemenpan RB itu salah satunya tuh bagi organisasi ini salah satu yang saya kena nih. Kita itu harus melakukan cascading juga kinerja yang pada akhirnya juga harus melakukan reorganisasi, restrukturisasi, penyesuaian. Jadi kalau perlu ke Kemenpan, kalau kira-kira ada unit kerja organisasi yang tidak memiliki daya pengungkit, gitu ya, mengungkit capaian ikunya Pak Bupati, ikunya Pemda, atau bisa merger atau hilang, diredistribusi aja gitu ya. bisa dimutasikan jadi JF misalkan begitu ya. Nah ini yang kadang-kadang sulit dipahami dan seolah-olah menganggap bahwa JF itu adalah kasta terendah. Ini salah besar. JF itu sebetulnya kalau dilihat dari konsep undang-undang ASN itu kan profesi masa depan sebetulnya. Ahli-ahli gitu kan ya. Wah, ahli-ahlinya. Hanya karena kita terbiasa dengan pola pikir struktural, seolah struktural lebih lebih bergengsi, lebih apa, tapi tidak. Kalau melihat dari desain kelembagaan pegawaian. Gitu. Kita siap-siap lah intinya ya Pak. Siap-siap, kita antisipasi. Ada pertanyaan lagi nih. Menambahkan dari yang Pak Rizky tadi. Apakah bagus atau jeleknya nilai sakip sebuah SKPD terimbas dari baik atau buruknya serapan anggaran atau tidak? Mohon pencerahan dan arahan. Gini, anggaran masih tetap ngaruh? Pasti ngaruh, tapi not only one. Gitu. Jadi jangan meletakkan penyerapan anggaran sebagai dimensi tunggal dari sebuah kinerja. Banyak variabelnya. Jadi kalau kita lihat misalkan contoh ya, saya sebenarnya punya mimpi ingin membuat semacam indikator pengelola anggaran gitu ya. Kalau di istilah di Kementerian IKPA. Jadi IKPA itu mengukurnya tuh salah satunya penyerapan anggaran, tapi bobotnya nggak besar. Jadi jangan lagi berpikir bahwa dengan penyerapan 100% kinerja bagus, bukan begitu. Bukan. Existing sekarang. Jadul lah gitu ya, di Garut tidak ada lah gitu lah. Jadul lah itu udah lewat masa Firaun. Kan ada pengukuran itu, efektivitas, efisiensi, betul. Jadi ketika ada realisasi keuangan nanti harus disanding dengan berapa sih tingkat realisasi kinerjanya. Betul. Jadi bisa jadi yang bagus itu ini uangnya semakin sedikit tapi capaian itu lebih banyak. Jangan sampai gini. Penyerapannya 100%, capaian kinerjanya 0. Tidak tercapai. Wah, bahaya. Bisa kalau otak ini kan bisa jadi, wah ini jangan-jangan nih fiktif nih, SPJ aja yang bunyi, tapi output atau malah outcome malah boro-boro gitu, nggak dikejar gitu. Nah ini saya bahaya ya kalau kita masih bicara tentang seberapa besar serapan anggaran itu mah, wah zaman Firaun lah itu udah ada di Garut gitu.
sedikit mungkin nambahkan kalau terkait dengan tadi apa itu teh? Bagus jeleknya nilai sakit, berarti kan hasil penilaian evaluasi sakit. Nah, itu berarti kita lihat secara formal aja gitu. Misalkan per komponen yang dinilai. Tadi kan udah disajikan. Kalau dengan perhitungan dengan permen lama ada 5 komponen utama. Nah, kita lihat itu aja breakdown ke sana. Betul. Jadi kalau misalkan untuk ke depan, ini kan ada permen yang 88. Coba dilihat lagi. Yang kalau kita kembali, misalkan dibalik dari mulai hasil evaluasi, coba evaluasi mandiri gitu. Atas komponen-komponen itu kita kira-kira dapat berapa sih? Nah, itu saya kira sangat memungkinkan sekali kita melakukan penilaian itu gitu. Ya, self-assessment dulu lah. Self assessment. Iya, Gitu. betul. Jadi hal-hal apa yang masih kurang atau apa gitu. Dan yang penting itu terkait dengan ini mungkin kan sedikit menambahkan juga. Ketika atas sesuatu capaian kinerja yang tidak tercapai, sebetulnya itu bukan sesuatu yang buruk secara apa langsung divonis gitu. Betul. Tapi tergantung tadi penjelasannya. Ya. Kenapa hal itu tercapai, tidak tercapai? Iya. Nah, misalkan ya, ada survei kepuasan layanan. Ini ternyata hasilnya sangat-sangat buruk. Setelah diungkap, nah ini kan ada faktor bisa jadi sarana prasarana itu tidak terpenuhi karena bencana misalkan. Betul. Ruang tunggunya tidak ada sehingga Betul. orang tiba-tiba ngantri. Betul. Nah itu hal-hal itu yang perlu diungkap sebenarnya atas capaian kinerja itu. Jadi sebetulnya gini Kak Agus ya, kalau kita bicara penelitian berapa 53/2014 dapatkan kinerja gitu ya. Di bawahnya itu kan ada format laporan kinerja yang ada 4 bab gitu ya. Di bab kedua itu memang kita itu harus menyajikan faktor keberhasilan kegagalan, kendala. Artinya memang integritas kita untuk bicara jujur itu penting. Jadi jangan sini Lakip itu menceritakan yang baik-baik aja. Ya, jangan juga. Kendalanya Kita harus jujur. kelihatan. Benar, kendala hambatannya kelihatan. Jadi pimpinan akan melihat so far so good. Terus apa masalahnya? Jadi ketika mengusulkan kegiatan nggak bakal diatas ya. Udah bagus. Udah baik. Ya. Iya. Ya, harusnya jujur. Kalau memang ada kendala, sampaikan kendalanya di mana, hambatannya apa. Jadi kan upaya pemecahannya harus muncul Iya, juga. persis. Oh perlu dibangun apa? Perlu disediakan apa? Percis gitu. Dan jangan lupa mungkin yang tadi secara formal itu yang ini biasanya dilihat evaluator adalah penuangan. Ini sederhana, tapi kalau tidak ada itu nggak bakal jadi poin. Seperti kita misalkan sudah menindaklanjuti catatan-catatan rekomendasi sebelumnya, itu harus tertuang secara formal di dokumen laporan. Kalau tidak ada, itu nol tuh nilainya. Itu kan ditanya nanti di dalam formulir evaluasi. Formulir apakah misalkan rekomendasi-rekomendasi yang harus diperbaiki tahun sebelumnya itu sudah diperbaiki, itu bakal dilihat di laporannya. Betul. Kalau kita tidak menyajikan secara formal, misalkan bla 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 sudah ditinggal, nah itu tidak ada di dokumen laporannya, ya nol lah. Jadi tadi catatan-catatan termasuk juga yang nanti di Kabupaten Garut untuk di Lakipnya tahun depan, RKIP-nya tahun depan, ini mesti tertuang tadi atas catatan rekomendasi itu. Yang di Secara surat formalnya. bahas yang di surat Coba saya coba ya. ada yang belum- Sekalian aja sosialisasi. Mungkin contoh Gitu. yang ini pasti sama dengan format yang ada di tiap perangkat daerah. Jadi ada catatan yang akhirnya nanti ada rekomendasi. Coba Ada di bawahnya ada di bawahnya rekomendasi. rekomendasi. Nah ini rekomendasi yang perlu kita naikkan. Ini. Jadi Misalkan kita ada berapa poin di perangkat daerah ada poin berapa poin rekomendasi. Nah ini nanti poin itu pun harus muncul di Lakip. Bentuk tindak lanjutnya. Jadi kan yang tadi halaman tadi itu menceritakan fenomena. Ya. Fenomena yang ditangkap oleh evaluator KMPRB. Fenomenanya ada 8. Sehingga pada masuk ke halaman berikutnya terkait rekomendasi juga ada 8. Ya. Jadi ngelink antara masalah fact finding-nya, temuannya, dan kerangka solusinya gitu rekomendasinya. Tadi saya sampai ke 4 ya, coba ke bawah ya, nomor 5. 5 ini enggak bawah aja. lagi. Nah, ini 5 misalkan. Ya, jadi meningkatkan kualitas laporan kerja tuh yang Kak Agus tadi ceritakan, bagaimana penyajiannya, komponennya, nilai informasinya, gitu. Ini juga harus ditingkatkan. Terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan lebih efektif. Ini juga berarti kan di aspek pelaksanaan ya. Ini bukan aspek perencanaan, lebih ada di SKPD. Ini juga controlling pengawasan kuat ini harus dilihat. Kemudian, nah ini nih. 7. Mengapain langkah-langkah strategis untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan prestasi penduduk miskin Kabupaten Garut sehingga tidak lagi melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Ini memang dimensi capaian memang ya Pak ya. Betul. Ini tidak mudah, tapi ini juga bukan tidak mungkin ya. Nah tadi saya diskusi dengan Kabid Bapeda gitu ya, Pak Diki ini. Yuk kita bikin inovasi yuk gitu. Jadi
gini ya, Teh Puji, kalau saya lihat di Permenpan 88 itu sebetulnya itu panduan umum tentang evaluasi akib yang berlaku untuk di Menpan, dan dimungkinkan di satu pasal kita itu membuat semacam pedoman teknis Kalau di tingkat di instansi tingkat Pemdanya. di Pemdanya gitu. Jadi silakan aja, Anda tergantung kebutuhannya, tergantung konteks dan kontennya apa. Misalkan kumanya saya berpikir kurang banyak programnya yang menuju ke pengurangan kemiskinan, tapi bagaimana sih cara memonitor program kegiatan itu tuh, metodologinya seperti apa gitu ya, macam-macam gitu ya, sampai kita bikin aja yuk. Nah ini kan sesuatu yang sederhana tapi ada ide-ide gitu ya, dan saya senang diskusi pada begini gitu ya. Nanti kita bikin, misalkan soal stunting kita akan lihat, soal kemiskinan akan kita lihat, dan tidak akan berhenti di situ, tentunya pasti akan melibatkan SKPD. Nah ini yang ke-8, meningkatkan kualitas penerapan budaya kinerja. Ya sebetulnya Garut itu sudah punya ya perbuk tentang penerapan budaya kinerja. Sudah ada dari aspek legalitas yuris formalnya, memang yang kurang itu kan implementasi ya. Ini yang bagi saya juga penting. Tadinya kita tuh di organisasi itu Kang Agus punya program lah, ingin ada semacam deklarasi gitu ya. Deklarasi berakhlak, kita akan mengundang menteri, sekaligus juga akan ada penyematan agen-agen perubahan sebagai bentuk, ini capaian ke RB juga nih, masa ke manajemen perubahan. Jadi di setiap perangkat daerah itu ada role model yang jadikan kita sebagai satu per perangkat daerah. Ya, betul. Nah, silahkan perangkat daerah itu berembuk, tetapkan, nanti kita akan validasi, verifikasi bahwa orang ini cocok nggak. Jadi ada kepanitiaan juga. Jadi jangan sampai mereka salah pilih juga gitu. Karena memang ini akan menjadi role model. Ini penting ya, soal attitude, soal sikap, soal kepemimpinan, soal inovasi, itu banyak hal. Ini mudah-mudahan juga bisa mendongkrak. Jadi bukan sakitnya aja, juga ke RB. Karena salah satu catatan rekomendasi RB itu, kita itu belum ada agen perubahan, baik di level Pemda maupun di setiap SKPD ada tapi belum merata. Ini nyambung nih, kayaknya ada pertanyaan tadi di Zoom. Apakah perubahan dalam meningkatkan nilai akib dapat merubah pola pikir pegawai dalam kinerja yang berorientasi pelayanan dalam poin berakhlak? Ini ya secara teoritis harus begitu. Secara teoritis makanya dibangun. Ini kan gini, saya bilang ini konsep sakib itu bukan konsep ujuk-ujuk ya. Ini secara akademis pun sudah banyak diteliti gitu ya, dan terbukti secara empiris. New public management itu kan sebagai cikal bakalnya accountability gitu ya. Itu kan di negara-negara maju sudah lama. Di Inggris sebagai teacher kan sebagai penggagas utama, dipraktekkan di Australia, kemudian di Selandia Baru berhasil. Dan memang keberhasilan itu tidak 1-2 tahun tentunya ya, bagaimana perubahan kinerja. Yang akan kerasa nanti di Permen 6 misalnya. Kalau Permen 6 itu sudah menetapkan bahwa IKU dan IKI itu selaras, baru kerasa. Nggak bisa lagi kita parsial. paksa gitu ya? Iya, dipaksa memang. Dipaksa. Malah kan ekstrimnya saya bilang, kalau itu terus ada orang yang di kuadran kiri bawah, ya mungkin wassalam. Itu undang-undang. Setelah diberi pelatihan nggak jalan, ada konselingnya nggak jalan, selesai. Jadi sekarang itu mudah untuk tanda kutip ya memberhentikan PNS, mudah. Jadi jangan berpikir seperti paradigma lama bahwa memecat PNS itu lama, nggak bisa seperti swasta. Saya lama di swasta, memang di swasta gampang aja memecat tuh. Karena aturannya sekarang udah ke arah sana gitu kan. Ke arah sana. Ya ketika Goodbye. udah ditetapkan satu target, dialog kinerjakan, ketika tidak tercapai ada formal tertulis itu, Betul. Di bawah ekspektasi. Di bawah ekspektasi pimpinan sudah masalah. Ini aku cek dulu nih waktunya, kita udah belum dikasihkan ngobrol ternyata maghrib. dari itu. Iya, kalau kopi udah 1,5 liter dia. Gimana? Yang dari virtual ada yang mau disampaikan, Mangga? Oh iya, tadi kan udah kita baca ini yang chat yang dari Zoom-nya, ada lagi nggak ya? Silakan. Pak Rusmin kayaknya tuh mau nanya tuh. Yang mana? Oh, ada yang raise hand, Pak? Nggak ada. Harus mana di mana harus mana? Oh.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Mangga. Oh, dari Caringin ya, Pak? Mangga, Pak. Ya, Sedang kan alhamdulillah biasa dari Ya, kok boleh caringin yang namanya. Mohon izin Pak Ya. bertanya. Setiap laporan akib atau lakib dulu Pak sama dengan laporan LPPD Pak ya, tidak jauh beda mungkin Pak. LPPD juga ada Pak. siapa dari mana yang butuh? Ini selalu mereka itu melihatnya dari, saya sendiri yang berbuat dulu tuh melihatnya dari laporan keuangan. Sama pertanyaan tadi siapa? Yang jadi pertanyaan kita dari pelaporan keuangan itu, saya itu paling nggak suka Pak, merubah mindset orang itu kenapa susah Pak? Merubah mindset pegawai negeri dalam dilayani menjadi melayani ini sekarang tuh susah Pak. Sehingga lakib kita tuh bisa mungkin kita dari kewilayahan itu rata-rata banyak melayani masyarakat. Pingin tahu bagaimana cara merubah pola pikir mindset pegawai negeri sipil dari pola dilayani menjadi melayani masyarakat tanpa mengharapkan pamrih. Berarti niatnya beribadah. Mohon petunjuk arahan Bapak narasumber yang di tengah. Bagus dari tadi. Jadi Kang Rusmin ini pertanyaan filosofis ini ya mah. Jadi tidak mudah ya menjawab pertanyaan Kang Rusmin ini. Tapi kalau Kang Rusmin nanya ke saya sebagai seorang individu gitu ya, memang perubahan itu teorinya itu memang harus mulai dari pemimpin, dari atas, leadership, keteladanan. Jadi kalau kita sebagai followers itu selalu always melihat pemimpin, leadernya bagaimana gitu. Saya pikir kalau di tingkat Pemda, Pak Bupati sudah strong ya, sudah banyak memberikan contoh keteladanan bagaimana kita melakukan perubahan kerja, begitu keras beliau itunya membuat semacam penilaian. Tentunya harusnya disikapi dengan banyak perubahan dari si mental individu kita. Kita harus banyak berubah. Ingat loh, Kang Rusmin, kita kan selalu digaji gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kan nanya nih, ada beberapa PNS yang dianggap sebagai inovator, kemudian saya tanya tentang hak cipta. Kan mereka terjebak, selalu orientasinya pribadi, hak cipta kan milik saya. Saya bilang langsung saya koreksi, nggak bisa. Anda kerja itu digaji, walaupun sepeser rupiah, sarana di kantor pun milik Pemda. Anda pakai kursi aja, laptopnya milik Pemda. Ketika Anda melakukan inovasi, harusnya itu milik Pemda. Digaji kan. Nah, kayak gitu kan mindsetnya masih mindset sebagai individu gitu. Tidak bisa berpikir sebagai ASN, sebagai birokrat. Jadi intinya sekali lagi lah, kalau perubahan itu memang ya menurut saya pribadi ya bisa salah mungkin ya, bisa salah nih. Silakan aja dikoreksi, kita bisa ada perdebatan nih. Tapi ya harus dari atas gitu ya. Harus dari leader, keteladanan lah. Berarti semuanya harus lari bernilai ibadah ya Pak ya. Kalau kita melayani masyarakat harus bernilai ibadah, jangan mengharapkan imbalan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Yang imbalan kita udah digaji, udah dikasih TKD, harusnya kita berorientasi pelayanan terhadap masyarakat paling utama gitu Pak. Betul, betul. Setuju. Setuju ya? Siap, setuju Pak. Baik, terima kasih Pak Rusmin. Yang lain ada lagi tidak ya yang mau berpartisipasi? Ya. Itu ada Oke, Raihan. dari- Bu Nani. Oh Bu Nani dulu Ya. boleh. Yang resen dulu ya, kan nanti kita bacain lagi yang pertanyaan di chat. Silakan Bu, Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut untuk rekan-rekan dari Bapeda yang melaksanakan Kopi Sultan ini ya. Sudah seri ketiga. Oke, langsung saja. Tadi saya menyampaikan bahwa saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Bahwa sakit ini bukan hanya data, tapi kita harus mampu membaca dan menjadikannya sebuah informasi. Hanya saja terkadang rekan-rekan kita ini terjebak dari kalimat membaca itu yang membaca. Bukan membaca itu apa yang selanjutnya harus dilakukan dari hasil membaca itu. Nah ini yang menjadi masalah selanjutnya. Kenapa? Karena yang tadi disampaikan mindset-nya hanya sebatas melaksanakan tugas. Tetapi tidak atau kurang berpikir apa yang harus selanjutnya dilakukan untuk meningkatkan hal-hal tersebut.
Ya, ini dengan adanya Bapeda dengan Ngopi Sultan, ini mungkin salah satu cara untuk membuat rekan-rekan menjadi lebih tercerahkan. Kenapa saya bilang demikian? Selama ini informasi, sosialisasi itu hanya sebatas bagi yang hadir, bagi yang ikut rapat, ya. Tetapi bagaimana tadi nyambung dengan yang Pak Rusmin, bagaimana membuat mereka menjadi melayani dengan sepenuh hati, karena memang mindsetnya itu masih sebatas aku PNS, aku melaksanakan pekerjaan rutin cukup. Ya, pola reward and punishment pun baru katakanlah sekarang-sekarang. Kalau dulu-dulu itu agak sedikit jarang ya. Di sini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memperlihatkan pola punish and reward ini untuk rekan-rekan yang berkinerja baik, terlepas dari masalah inovasi atau bukan inovasi. Terus saya juga ingin tahu ini untuk Kang Rizky dengan Kang ini ya, Kang Agus, bukan Agis ya, Agus ya. Ini Agus baik ya. Tadi dikatakan ya bahwa JF ini adalah seolah-olah jabatan kelas 2. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Itu sudah nampaknya sudah tertanam dalam mindset rekan-rekan. Entah dimanapun. Dan itu pernah saya alami hal tersebut. Kira-kira apa nih yang menjadi langkah untuk membuat mereka justru JF-nya sendiri tidak merasa mereka jabatan kelas 2. Apa yang perlu dilakukan sehingga mereka menjadi kami ini setara. Bahkan kelas jabatannya bisa-bisa melebihi kelas jabatan, rekan pengawas pada level yang sama. Itu, jadi saya pengen tahu, karena ini juga merupakan satu dorongan untuk rekan-rekan agar mampu menjawantahkannya dalam pekerjaan untuk menunjang target dari pimpinan dan juga organisasi, capaian target dan dari pimpinan dan organisasi, sehingga lakibnya nanti akan lebih baik lagi dan ada tindak lanjut dari hal-hal yang dirasakan kurang. Demikian, terima kasih. Mana Kak Agus sudah? Ya. Kak Agus, Mungkin ya dari pertanyaannya yang agak tadi bagaimana sih mendorong sulit tadi fungsional atau apa bisa tadi tidak merasa nah apa apalagi seperti itu, mungkin kita bisa dorong secara formalnya menyiapkan medianya, lapangan untuk tadi seorang fungsional bisa menuangkan potensi atau kemampuannya gitu ya, yang nanti hasilnya justru ada gitu, terasa dampaknya. Dan ketika hasil itu ada, ini kan orang bakal melihat tuh, oh ternyata tuh sebagai fungsional tuh misalkan kita bisa langkah yang kita lakukan itu ternyata ada manfaatnya ya. Dan kita siapkan untuk ruang-ruang itu gitu. Jadi entah itu nanti bentuknya tim kerja gitu ya. Ketika misalkan contoh aja memformulasikan hal kecil yang mungkin ini meskipun sulit tadi katakan Beji, tapi kita misalkan perlu misalkan membuat satu pohon kinerja bagaimana mengatasi masalah entah itu pengangguran misalkan gitu ya. Itu kan makro. Tapi perlu juga karena ujungnya itu kita ukur makro itu, ini kan perlu diterjemahkan ke level mikro gitu ya, level sektor realnya. Nah ini mungkin peran-peran tadi fungsional tertentu, ahli misalkan pertanian, ini kan ketika berbicara pertumbuhan ekonomi, mungkin ketika Garut ini ada hal terkait dengan dominannya di sektor ekonomi, bisa terlibat tuh ahli pertanian, misalkan di ketenaga kerjaan, ahli apa gitu yang dari SDM-nya merumuskan itu, ketika jadi keluar satu bentuk strategi dan itu diterapkan, hasilnya terlihat ada perubahan, kan itu bisa jadi ternyata iya ya, langkah kita yang kita coba rumuskan itu terasa dampaknya. Atau yang terkecil mungkin di perangkat daerah gitu Bu, ketika kita merumuskan satu bentuk rencana operasional dalam bentuk renja, sekilas mungkin kalau dilihat ini apa sih renja, ini program kegiatan aja gitu ya. Tapi kalau kita misalkan tadi seorang fungsional bisa dapat merumuskan misalkan yang terukur smart, misalkan ketika tadi ada salah satu ukuran yang menjadi target yang ingin dicapai itu kita hitung betul gitu, misalkan ketika misalkan tadi yang mudah aja yang terlihat jalan gitu, jalan kenapa sudah dibangun cepat rusak, ini kan kalau dikaji misalkan dengan ahli-ahli apa, apalagi nanti kedepannya itu pakai pemanfaatan teknologi informasi,
bisa terinventarisir gitu, misalkan oh kenapa rusak karena misalkan setelah dikaji ada misalkan oh ya kurang tuh ngebangun tuh di dalamnya badan jalan, misalkan perlu ada sarana penunjang drainasenya berapa banyak, misalkan ketika diolah dianalisa jalan-jalan yang seperti itu. Nah itu kan bisa nyambung dengan tadi target kinerja kemantapan jalan gitu. Jangan sampai sekarang udah bermiliar-miliar di hotmix, apa tahun depan perlu di hotmix diperbaiki lagi gitu. Itu peran fungsional kan bisa masuk ke sana gitu. Dan ketika dampaknya terasa perubahannya, saya kira itu mungkin bisa juga jadi faktor nanti mendorong oh iya ya saya bisa berkontribusi atas hal ini. Jadi kita media-media itu yang mungkin ruang-ruangnya perlu dipersiapkan gitu. Dan itu sangat-sangat memungkinkan untuk itu. Iya, Bu Nani, saya setuju dan pertanyaan itu juga memang pertanyaan yang penting ya, memang penting harus kita jawab. Jadi pertanyaannya begini kira-kira, bagaimana sih memperkuat peranan fungsi JF gitu, supaya JF ini tidak dinilai sebagai kasta rendah, kasta kelas 2 dalam struktur kepegawaian kita. Jadi yang pertama menurut saya yang perlu kita perkuat, pertama ada aspek regulasi, Bu. Jadi kalau kita lihat penyediaan birokrasi itu kan ada 3 tahapan besar gitu ya. Perampingan struktur yang pertama, kedua masalah penyetaraan jabatan yang kita lakukan dua-duanya itu sudah. Terakhir kita pelantikan dari eselon 4 mayoritas, kemudian dilantik menjadi JF yang istilahnya hari ini support. Yang fase ketiga itu adalah penyesuaian sistem kerja. Nah, memang di antara dari 3 tahapan itu yang belum kita selesai itu sistem kerja di Permen 7. Memang arahnya Permen 7 itu kelihatan bahwa dalam pengaturan sistem kerja itu fungsi JF itu akan diperkuat, Bu. Berarti aspek pertama yang harus kita selesaikan itu adalah membangun di Garut ya. Bagaimana peraturan bupati kita susun untuk pengaturan sistem kerja Jafung. Karena Jafung, gitu ya. betul, aspek regulasinya, mungkin ditambah tentang sosialisasi dan sebagainya. Nah ini bukan pekerjaan mudah, karena memetakan kedudukan Jafung di setiap SKPD pun bervariasi. Apalagi Jafung baru. Kan? Ya, apalagi Jafung baru. Gitu. Nah ini mungkin menurut saya langkah pertama yang harus dilakukan adalah dari aspek regulasi yang harus kita bentuk segera, karena betul, efektif di bulan Februari tahun depan itu mekanisme kerja harus sudah dilakukan. Dan alhamdulillah Pasekda kita gitu ya, saya diskusi dengan Pasekda sangat mensupport dan segera diperintahkan pada kita, pada saya dan teman-teman di organisasi untuk membuat regulasi, dan pasti pada saat menyusun regulasi saya akan mengajak diskusi lah semua Ibu Nani, teman-teman Jafung yang lain yang ada di Bapeda, yang ada di BKD, yang ada di bagian hukum, semuanya akan kita undang supaya kita akan bisa lebih menampung masukan-masukan yang positif ya. Karena juga di Permen 7 juga banyak pesan pentingnya begini Permen 7 itu. Bahwa mereka menyadari bahwa perubahan sistem kerja itu bukan perubahan yang jadi dalam satu malam. Sehingga ada perintah bahwa setiap pemerintah daerah itu harus membuat semacam tim transformasi manajemen yang tugasnya mengawal proses perubahan ini. Bukan hanya setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Nah, mungkin di situ, Bu, kita bisa join, Ibu bisa masuk di situ, gitu ya, untuk sama-sama diskusi bagaimana kita memainkan peran JF ini di semua lini urusan pemerintah. Itu mungkin menurut saya. Oke, ini ada satu lagi yang raise hand. Maaf, Bu Nani, tadi ada feedback lagi atau cukup, Bu? Saya hanya ingin memberi sebuah masukan saja, izin itu. Sekarang rekan-rekan JF ini terlena dengan kalimat subkor. Padahal kita tahu subkoordinator itu adalah hanya tugas tambahan. Ya, justru karena selalu disebut subkor, maka mindset mereka menjadi hilang JF-nya dan menjadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan di pusat, JF rasa struktural. Demikian, terima kasih. Ya. Nasib istilah subkor itu berakhir di tahun ini, Bu. Jadi di Permen 7 itu istilah subkor hilang. Sehingga akan menjadi JF murni, walaupun penilaiannya tidak akan terpaku kepada butir kegiatan angka kredit. Jadi lebih ke SKP tadi, tergantung ekspektasi pimpinan. Jadi sejauh mana JF, jadi seolah-olah ya, JF ini jangan asik main sendiri untuk mencari butir kegiatan angka kredit ya.
Tapi Kegiatan JF ini, terkait dengan begitulah Bu. Jadi sekali lagi, support itu bakal hilang, teman-teman ya, informasi saja, temporary, transisi saja, sifatnya untuk sementara, untuk mengamankan peran fungsi yang tiba-tiba hilang kemarin gitu ya, ada program kegiatan, diampu dulu dengan support. Nah, tahun depan tuh sudah hilang. Sudah tidak ada lagi kata support. Jadi dualisme atau istilah fungsional rasa struktural itu, istilah support akan menjadi tidak ada. Gitu, Pak Puji. Oke, siap. Ini ada dua lagi nih yang raise hand, gimana Pak? Lanjut aja. Ya lanjut terakhir lah ya. Lanjut ya, dua lagi. Terakhir aja lah. Oke. Yang pertama Efran ya. Efran Mangga. Oh, Saya Malon siap. Brando ya. Aduh. Godfather ya lah. Malon Brando. Di unmute dulu ya. Ya, Dok. mohon izin Pak bertanya Pak. Yuk. Baik ya, yang terhormat Pak Kabag, Pak Rizky, Pak Sekretaris, Pak Agus, dan moderator. Izin bertanya Pak soal kiat-kiat ini. Kita bicara soal kaitan sakit dan reformasi birokrasi ya. Jadi kadang-kadang antara alam teori dan laporan itu, teori laporan, testimoninya itu bagus semua. Dilihat dari rinciannya. Tapi di alam nyatanya itu ya kalau diinikan tuh antara dasolen dan dasrinnya itu ini gitu Pak. Nah misalnya gini Pak. Jadi inti dari reformasi birokrasi dan pelayanan misalnya salah satunya itu adalah kecepatan pelayanan. Jadi dari perencanaan sampai pelaporannya itu bagus. Ada testimoni dan sebagainya. Tapi di balik itu banyak warga atau orang-orang yang mengakses pelayanan tersebut sebenarnya mengeluh gitu, mengeluh bahwa pelayanannya itu sebenarnya lambat, gitu, tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, apa yang ditestimonikan, apa yang Ada survei. kira-kira kiat-kiatnya itu gimana Pak? Karena kadang survei juga itu kalau survei yang kita yang bayar survei itu kan ya ikut apa yang dibayar kira-kira gitu Pak kira-kira. Jadi kiatnya Pak jadi dari supaya antara laporan dan kenyataannya itu sesuai dengan laporannya gitu. Kira gitu Pak kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, Dok. Ini Brando ini adalah sahabat lama saya nih. Kita sama-sama main di Godfather kan, Marlon Brando, Frank Brando ini. Jadi gini Dok, memang ya intinya sih perlu integritas, kejujuran ya. Pertama ketika masuk di pelaporannya kita harus jangan sekedar menceritakan yang manis-manis saja, yang baik-baik aja. Nah ketika kita menceritakan yang baik-baik aja, kemudian faktanya tidak, kan kebohongan itu diproduksi oleh kita sendiri sebetulnya. Betul nggak? Jadi antara tadi dasa endosolan, antara laporan setelah administrasi dan kenyataan itu beda, karena kita sendiri gitu. Nah kalau lihat dari instrumen RB, sebetulnya KPK sudah tidak lagi percaya dengan semua bentuk laporan semata-mata yang sifatnya administratif. Maka KPK itu ada survei penilaian integritas ya Kang Gus ya. Nah, ini yang kemarin kita memang agak disoroti sama KPK. Seolah-olah di aspek pemenuhan administrasinya bagus gitu ya. Tapi ketika mereka melakukan proses survei secara diam-diam, baik ke kelompok masyarakat, kelompok pengusaha, ternyata banyak keluhan gitu. Contohnya banyak katanya di kita itu masalah perizinan yang terlalu panjang lah kira-kira begitu. Yang menurut persepsi publik gitu ya, ini tidak mencerminkan yang sebenarnya. Jadi di situ ya pertama dari kejujuran, dan mereka juga sebagai evaluator sudah tidak lagi percaya dengan apa yang kita laporkan, akan ketahuan dan ujung-ujungnya punish and rewarding. Kalau kita memang tidak melakukan perubahan pasti ada punishment. Apa punishment yang paling kerasa nanti DID. Karena dana insentif daerah itu reward
reward dari pusat ketika kita mencapai indeks RB-nya bagus, sakitnya bagus, MCP KPK-nya bagus, kemudian di sisi BPK-nya juga bagus gitu. Begitu, Ndok. Jadi kembali lagi ke kita gitu. Pertanyaannya sangat retoris lah gitu ya. Sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, tanya dan jawab itu sendiri aja sebetulnya gitu ya. Siap. Terima kasih, Pak. Tapi ini karena waktu juga nih, mohon maaf sebenarnya tadi katanya Pak Iman juga sempat raise hand, tapi kita tidak bisa menampung dulu nih Pak kayaknya. Mungkin di lain kesempatan lah kita, pasti kan masih ada episode selanjutnya nih, mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan ya kalau ada tema yang related. Oke, berarti Bu, punten Bu, bisa ini dari PUPR. Ya. Ini satu aja yang ini. Oh. Saya kasih bagus nih, tapi maaf videonya yang ini Pak, yang tadi Pak Kabag organisasi nih yang kaitan dengan JF itu yang subkoordinator ya. Memang saya sering mendengar bahwa gubernur kan tahun depan sudah nggak ada. Nah, cuma jadi masalah ini Pak, di Perbuk 235 Perbuk di Perbuk tentang yang tupok ada di bagian organisasinya itu masih mencantumkan subkoordinator Pak. Ya, terus Itu Desember ya. Nah itu kan Perbuk itu kan berlaku, apakah nanti kalau memang sudah tidak berlaku lagi itu Perbuknya akan dirubah atau seperti apa gitu Pak? Karena itu jadi ganjalan kan di sisi lain mau hilang tapi di Perbuknya masih ada gitu. ya Pak Asep, Perbuk sebentar Pak. Tentunya ketika Permenpan kita akan godok menjadi sebuah kebijakan di level pemerintah daerah, tentunya kita akan melakukan penyesuaian ya, melakukan revisi-revisi. Iya, pastinya. Kita akan Siap. hilangkan nanti dalam struktur itu supportnya gitu. Selain tadi tentang sistem kerja, jadi ada soal kedudukannya kita akan luruskan, disesuaikan. Penugasannya, pengolahan kerjanya, semua akan kita rombak, Pak. Oh iya. Ya. Itu Pak Perbuk 235 itu Pak, Perbuk 235 21 ya. Siap. Nuhun, Pak. Ya nuhun ya berasa Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Baik, ini seru sekali kayaknya kali ini banyak yang nanya. Oke, ini selanjutnya acara kuis yang dinanti-nanti sama rekan-rekan semua nih yang udah mantengin Zoom dari tadi. Kita vouchernya nambah nih. Sebelumnya 50.000, sekarang jadi 100.000 Pak. Guys. Sama sponsor. Link gamesnya tolong mana ya? Tolong di-share di kolom chat ya. Siap-siap Bapak Ibu bersiap. Yang mau ikutan games. Oh, mau ikutan Pak? Oh, enggak tuh. Enggak boleh saya. Nggak boleh ya? Enggak boleh. Masa wasit penangkapan. Oke. Ini langsung Hana ambil alih ya? Oh, kita lihat dulu. Udah ada yang login belum? Kelihatan nanti di sini kalau yang ikutannya siapa aja. Adi susah masuk Pak ya, jaringan Ana. Oh, ini memang butuh kuota, Pak. Jadi ini yang menang itu yang bisa jawab betul dan cepat. Nah, cepat itu butuh kuota. Cepat itu tergantung kuotanya, stabilitas jaringan, dan handphonenya. Tergantung jaringan di sini ada lemot Pak, jadi susah nih. Harusnya butut handphonenya. Itu ya. Wilayah selatan Pak masih kurang Pak. Iya, itu tadi tanggung jawab Pak Rusmin waktu di Diskominfo itu. Susah masuknya Pak, Ibu. Susah masuk. Susah masuknya. Buat meramaikan tapi ternyata susah juga masuknya nih di sini. Iya, susah juga Bu masuknya. Oh, mungkin hujan. Ya, pokoknya berbagai alasan kita kemukakan deh. Alasan pasti udah carinya Bu Puji. Ya itu linknya yang Blue Cat ya. Blue Cat. Ya pertanyaan Pak, bacaan pertanyaan. Susah Pak ini. Kliknya kan iya. Harus satelit udara ya Pak.
Oh ada tuh. Oh, ada. Playersnya baru 4-2-4-3. 4-4-3 tuh. Dari 124 orang baru 44. Dan Ciwi. Langsung aja. Di pemulihan hujan besar ini jaringannya tidak mendukung nih Pak. Klik join juga kayaknya nggak bisa. Ini sekarang pertanyaannya ada 8 ya. Sebelumnya 5. Ini tetap trayek angkot. Trayek angkot itu pertanyaannya. Rute mana angkot berikutnya? Angkot mana? Katanya tuh yang gambar apa tuh warna hijau. Udah. Saya mah bisa ngejawab aja ya. Angkot gitu ya. Guntur, Malangbong, anu. Padahal cuma tarif berapa tarif angkot? Ini kayaknya gara BBM naik mungkin bisa berubah. Nggak tahu juga. Yang betul. Maroni terus kan juara. Maroni ini ya juara tahun kemarin ya tahun kemarin. Di mana Maroni teh? Kemarin Maroni. BKD. Bukan Papeda ya? Pak Roni BKD. Nggak bisa masuk. Pak hapunten Ibu. Terus abias penting rame. Siap. Ini tunggu apa nih? Terminal Guntur Copong. Ini sengaja. Baru pertanyaan Dia pas, Pak. Mulai ke Copongnya. Saya ke Copong, Pak, kayak gitu. Beres. kejar Pak Roni. Abu-abu mah anti Cipanas. Kan hayo kieu. Enggak. Pantai. Merupakan wisata baru baterai. Kalau yang jarang piknik nggak bisa jawab sih kayaknya. Jarang pikir ke tempat wisata. Nah, ini mulai ke materi ini. Sakit. Ya, gitu. Masih kan kebijakan di pola bantuan operasi bahasa juga paling ya obat penahanan sakit sementara ya kelompok bawah lagi ya tanpa ngobrol Anda akurasi data Tapi udah bukan orang dari kita ini transportasi dan rasa
singkatannya nih, ada yang salah nggak ya? Oh, logo aja. Sakit. Kabupaten lain. Oh, masih ada yang salah ya, singkatan sakit juga ya. Asli. Sudah jadi salah. Ketukar-tukar. Itu terakhir ya? Ya, habis ini satu lagi. Satu lagi. Untung nggak ikutan, nanti salah ketahuan. Terakhir ya ini. Ayo main apa ya? Tadi dibuka. Tadi ada Gampang gimana orang? BB-nya tuh berapa sampai dua angka di belakang koma. Dibuka. Aku juga lupa. 1428. Oh, tapi banyak yang betul. Banyak yang salah juga. Oke, kita lihat pemenangnya nih terakhir. Orang terakhir. Ketiga. Main itu siapa ya? Mina. Main tuh Mina. Saya Bu Puji. Main. Siapa? Siapa? Saya Pak Sekban Kabag. Oh, Bu Iin. Siapa? Bu Iin. Oh, Bu Iin. Halo, Bu Iin. Iya. Oh, iya. Mantap. Selamat lah, Bu Pasti Iin. kameranya. Hebat. Terampil Bu Iin mah. Oke, ini Konsepnya tiket ya prima jasa tapi gratis. tetap Tinggal menggarap Tahun ya Pak. tahun. walaupun Bapeda tetap klaim hadiah kuisnya harus DM ke Instagramnya @bapeda_garut dan jangan follow. Udah dong di follow. Oke, ini teman-teman kita udah dapat pemenang kuisnya ya. Selamat Ibu. Nanti yang belum menang, insya Allah minggu depan lagi seri Kopi Sultan selanjutnya lebih banyak lagi hadiahnya. Amin ya. Amin. Oke, link absennya udah ada. Mungkin tadi yang udah nggak sabar pengen ngisi untuk dapetin sertifikat juga lumayan 2 JP. Bisa langsung diisi dan terima kasih banyak juga Pak Sami-sami. Agus. Ada closing statement? Enggak? Oke. Ya. Berubahlah segera mindset bahwa penyerapan anggaran itu segala-galanya. Sekarang kita nyusun anggaran itu harus diawali dengan pemikiran bahwa kinerja yang utama. Jadi outcome dulu tentukan, bukan seberapa besar input anggaran yang kita miliki. Gitu ya. Jadi bukan sekedar program kegiatan yang ada slot di sistem baru kita isi, bukan. Segera rubah itu, karena tanpa ada perubahan mindset, rasanya kita sulit untuk lebih maju lagi. Kalau Pak Agus ada closing statement? Kita ikro kembali lah. Baca kembali apa yang Rupi-rupi katuangan laporan. oleh-oleh daya Garut. Dodol Garut, luka cocok wabir, dodol piknik yang ini cikal bakal dodol Garut, dodol piknik nih bangga aneka rasa. Ini mungkin buat teman-teman juga ya yang nanti mau belajar lagi soal sakit RB itu, kalau dilihat di YouTube-nya Menpan, Pak, mereka ada podcast juga yang sosialisasi Menpan yang terbaru, atau Smart ID Smart yang ID kita bagus. kerjasama juga sama. Supaya datang saja ke Bapeda gitu. Oh, Sekarang berapa, nanti kita bareng misalkan satu di ruang mana, tapi Iya. tidak terlalu banyak biar fokus. Betul. Misalkan mau ke aspek nyusun laporan, Betul. apa gitu. Ya, mantap. Aspek di pelaporan, apa aspek di perencanaan kan bisa dibagi-bagi gitu ya. Nanti kita dampingi. Oke, siap Pak Sekban, siap. Ya. Pak Sekban siap mendampingi untuk Sakip. Ada pertanyaan atau konsultasi lebih lanjut, silakan. Itu saja mungkin ya. Saya tutup dengan pantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar di Karangpawitan. Jangan khawatir, Ngopi Sultan kembali minggu depan. Gitu ya. Mantap. Oke, gitu aja ya. Oleh Kan Bu, petirnya Bu, hari ulang lagi. Petirin pagi. Ini musim hujan jadi ada Dodol yang kurasa hujan ya. Terus ya, terus ya. Sip ya. Ya. Boleh yang ngisi 5 sen ya. di Garut, dodol piknik di Banda
tegak berdiri. Yang di link itu Iya, di berapa yang paling banyak? Saja di basisnya kuesioner dari mereka yang kira-kira apa sih temanya? Iya. Atau kita Ia kuring putra Garut, singkil gandeng rek matandang, ngegelindeng lagu Garut, Garut intan pangihutan, rahayat jeung pamarentah, samiuk sebilulungan, pantrang paselia paham, kesan Garut Alhamdulillah, mohon maaf. Sedayana. indah Assalamualaikum. dan keendahan, tertib dengan ketertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman genah nyandang genah nyanding, tata tengkam kerta raharja, ngejujung ridho ilahi. Garut indah